Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dari algoritma dan pemrograman. Jika sebelumnya kita sudah membahas array of record, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru yang disebut dengan matrix atau array multidimensi. Seperti biasa, untuk memulai perkuliahan, untuk memulai materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pikiran dan hati kita mudah untuk menerima materi. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama mungkin adalah apa itu matrix? Matrix adalah array multidimensi. Berarti definisinya adalah kita akan tetap menggunakan array, hanya saja dimensinya yang diwakili oleh indeks tidak hanya satu, tapi akan memiliki dua indeks sehingga dianggap multidimensi. Kenapa? Karena dengan dua indeks itu seakan-akan array memiliki baris dan juga memiliki kolom. Ini adalah penggambarannya. Jika sebelumnya kita menggambar array seperti ini, dengan array multidimensi maka akan muncul kolom ke pinggir. Di mana pemanfaatan matriks ini akan digunakan untuk pemahaman materi-materi di mata kuliah yang lain. Karena matriks akan berkaitan dengan pembuatan graf atau image seperti yang ada di sistem multimedia. Ini adalah contoh graf di mana Anda mungkin sering menggunakannya saat Anda menggunakan ojek online atau Anda menggunakan aplikasi Waze atau Google Map. Anda akan mendapatkan mapping. Bagaimana mapping itu bisa mengetahui jarak, lalu bagaimana bisa mengetahui apakah macet atau tidak. Itu semua datanya disimpan dalam matriks yang mewakili jarak dari satu titik dengan titik yang lain. Akan lebih jelas nanti di mata kuliah selanjutnya di semester depan, yaitu struktur diskrit. Berikutnya, Anda mungkin sudah mempelajari terkait image, di mana image ini adalah sebuah gambaran yang penggambarannya diisi oleh matriks dari warna. Oleh karena itu, kalau kita mendownload gambar, kadang-kadang akan ditanya resolusi. Resolusi itu mewakili jumlah pixel. Dan gambar adalah matrix of pixel. Bagaimana cara menggunakan matrix? Dalam penggunaannya, karena matrix adalah array multidimensi, berarti mirip dengan pembuatan array biasa. Hanya saja kita akan menambahkan satu kotak untuk indeks kolom. Jika sebelumnya seperti ini, integer, array aliasnya A sama dengan new integer, lalu indeksnya berapa. Kalau kita multidimensi, kotaknya akan ditambahkan satu lagi seperti ini. Jadi ada dua indeks, yang satu indeks untuk sumbu Y dan yang satu lagi untuk sumbu X atau kolom, sehingga mirip dengan diagram Cartesius. Ini adalah ilustrasinya. Jika kita punya array multidimensi dengan dimensi 3,6, berarti kita akan punya 3 baris dan punya 6 kolom, di mana kolom pun akan mirip dengan baris. Elemennya dimulai dari 0. Dan dengan seperti ini akan ada pengalamatan. Contoh, ini adalah
elemen matriks pertama, maka alamatnya adalah 0,0. Yang berarti ini adalah matriks baris ke-0, kolom ke-0. Lalu berikutnya ada 0,1, berarti ini adalah baris ke-0, kolom ke-1. Lalu ini ada baris 1, kolom 2. Dan yang terakhir ada baris 2, kolom 5. Dan inilah patokan yang harus Anda ingat, di mana alamatnya merupakan kombinasi dari baris, koma, kolom. Sehingga jika kita punya matriksnya seperti ini, dengan diisi oleh nama Anda, maka kita bisa mengetahui bahwa nama Arya adalah matriks dengan alamat 1,3. 1, kolom 3. Iis di alamat keberapa? Berarti 2,2. Sedangkan Chandra berarti 1,5. Karena kita melihat dari baris, koma, kolom. Untuk penginputannya pun akan mirip dengan array. Hanya saja karena tadi ada baris, ada kolom, sehingga saat pengaksesannya pun kita harus mengisi kedua-duanya. Contoh, ini kita punya integer A sama dengan new integer 3,3, berarti matriksnya 3,3. Maka saat kita mengisikan, kita bisa mengisikan seperti ini. A 0,0, berarti ini adalah matriks yang pertama. Berikutnya 0,1, berarti ini matriks yang kedua. Lalu ada 0,2, berikutnya ada 1,0, selanjutnya hingga 2,2, di mana ini adalah kombinasi untuk indeks elemen baris dan ini untuk kolom. Sedangkan dengan cara yang lain, misalkan kita sudah tahu isinya, maka kita bisa menggunakan kurung kurawa seperti ini, di mana kurung kurawa yang luar adalah penanda bahwa ini adalah isi matriks. Lalu tiap barisnya akan diwakili oleh kurung kurawa lainnya. Sehingga di sini kita punya 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan di dalam kurawa itu setiap isi kolom akan dipisahkan dengan koma. Seperti ini 9, 7, 2. Berarti 9 adalah matriks 0,0. Karena baris pertama dan kolom pertama berarti 0,0. Ini 0,1, 0,2. Ini 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2. Dan untuk pengaksesannya pun mirip. Hanya saja karena ada baris, ada kolom, berarti kita akan melakukan looping dengan 2 kali pengulangan. Di luar ini adalah pengulangan untuk baris. Kenapa pengulangan baris di luar dan kenapa pengulangan baris di kolom? Karena cara proses kita akan pindah baris jika baris sebelumnya sudah terisi semua kolomnya. Jadi di sini kita masuk baris pertama, lalu kita isi dulu semua kolomnya. Setelah kolom dari baris pertama itu selesai, baru kita pindah ke baris selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, begitu pun seterusnya, dan seterusnya. Saat menampilkan pun sama, kita akan menggunakan 2 pengulangan. Yang di depan atau yang paling luar adalah pengulangan untuk baris, dan yang di dalam adalah pengulangan untuk kolom. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, apa bedanya matriks dan apa bedanya dengan array of record? Secara konsep sama-sama akan mewakili baris dan kolom. Tapi pembedanya adalah dari isi.
Walaupun matriks dan array of record memiliki baris dan kolom, tapi karena matriks adalah array multidimensi dengan tipe data yang biasanya diisi primitif, berarti dia akan berisikan tipe data yang sama setiap kolomnya. Sedangkan array of record, kolomnya akan berisikan field-field dari record yang ada kemungkinan tipe datanya berbeda karena record bersifat heterogen. Itu adalah materi untuk matriks. Kita akan lanjut ke praktek. Jadi siapkan Eclipse-nya dan silahkan menyaksikan video selanjutnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.